Aku selalu kebingungan atas jati diri aku. Kak Vidi datang ke aku, dia bilang kayak, kamu perbaikin ya, karena minggu ini kamu kurang banget gitu loh. Sampai akhirnya jebret, besok habis tampil aku dikasih tahu. Mukjizat apa yang pernah kamu alami dalam kehidupan atau karir yang membuat kamu yakin hanya Tuhan Yesus juru selamatmu? Waktu aku jadi junior, aku selalu kebingungan atas jati diri aku gitu. Karena dulu waktu aku dia junior, aku selalu diarahkan untuk menyanyi yang namanya nyanyi hip hop. Padahal itu bukan aku banget gitu loh. Padahal itu bukan aku banget dan aku rasa kayaknya kok gue bukan di sini gitu loh. Dan lagu-lagu gue selalu lagu-lagu yang rap, lagu-lagu yang upbeat. Sampai akhirnya bener-bener aku ngerasa kosong banget gitu hati aku, sampai ada satu minggu, satu spekta dimana suara aku itu bener-bener habis. Suara aku bener-bener habis karena yang namanya Adil Junior kan, masih sama mama. Jadi aku waktu lalu itu pas besoknya tuh aku harus tampil. Besoknya aku harus tampil dan suara aku tuh bener-bener habis gitu loh. Suara aku bener-bener habis. Tapi aku beruntung banget karena aku lolos di minggu itu, aku lolos. Bener-bener waktu lalu kan jurinya Kak Vidi kan. Kak Vidi datang ke aku, dia bilang kayak, kamu perbaikin ya, karena minggu ini kamu kurang banget gitu loh. Sampai akhirnya jebret, besok habis tampil aku dikasih tahu lagu. Aku harus bawain lagu Iris dari Goo Goo Dolls yang And I don't want to see me. Aku bingung banget gitu karena kayaknya sepanjang aku di Indonesian Idol Junior, laguku tuh selalu hip hop gitu loh. Laguku selalu dikasih sama mereka lagu-lagu yang seperti itu. Gak pernah aku dikasih lagu ballad. Dari awal aku inget banget, aku lagu Wake Me Up-nya Avicii yang So Wake Me Up, terus lagu Senyum Semangatnya Smash, terus Never Say Never-nya Justin Bieber, terus apalagi ya, ini lagu cepet semua deh isinya gitu. Sampai akhirnya aku bingung gitu loh, dikasih Tuhan kok ini lagu yang beda. Dan aku rasa kayak aku bisa nih nyanyi lagu ini gitu loh. Kayak aneh gitu. Sampai akhirnya berjalan lah di minggu itu aku nyanyi. Singkat cerita, itu adalah penampilan terbaik aku. Bener-bener waktu aku Idol Junior. Itu adalah pembuktian aku bahwa suara gue tuh nggak hip hop gitu loh. Suara aku nggak hip hop dengan cara aku nggak harus ngomong ke kru bahwa gue tuh nggak hip hop gitu loh. Dengan cara aku tidak melawan mereka gitu loh. Dengan mereka yang bener-bener milihin aku begini. Dan akhirnya itu jadi penampilan terbaik aku. Walaupun minggu itu aku keluar, at least aku keluar dengan kesenangan dari dalam diri aku gitu loh. Dan aku ngerasa, oh gini ya ternyata rencana Tuhan itu gak selalu apa yang kita mau gitu loh, tapi apa yang kita butuhkan gitu. Okay, next question. Bagaimana cara kamu membangun hubungan pribadi kamu dengan Tuhan? Aku jawab ya. Aku merasa apapun yang ada di kehidupan aku itu bukan suatu kebetulan, tapi memang dari Tuhan. Kesadaran dan mindset ini dari orang tua juga. Ini berkat dari Tuhan. Terima kasih Ca ke Tuhan. Jadi lama-lama aku kayak, oh Tuhan tuh bener-bener ada ya. Sejak saat itu aku merasa Tuhan itu orang tuaku. Jadi aku bener-bener relasinya tuh udah seperti bapak dan anak gitu. Jadi ngobrol sama Tuhan udah kayak ngomong sama papa sendiri. Sejak saat itu aku kayak ngerasa memang semakin dekat kita sama Tuhan, kehidupan kita tuh semakin kayak bukan lancar jaya ya. Tuhan gak pernah bilang selama lo hidup mengandalkan gue, kehidupan lo bakal terus lancar gitu, mulus, enggak. Tapi apa ya, setiap yang terjadi dalam kehidupan kita gak kaget. Ya udah gitu loh. Emang dari Tuhan, emang bapak gue nyuruh gue kasih cobaan ini, sok atuh, aku mah kuat gitu kan. Jadi menurut aku cara relasi paling tepat adalah kita aware dulu dan kita kenal Tuhan itu siapa. Saat kita udah tahu, kita menghargai dan kita mengimani hal itu, baru gimana caranya kita punya relasi. Cari cara dengan cara berdoa, ibadah, tahu tentang Bapak kita siapa, dia dari mana. Lebih kayak kenal orang aja. Menurut Ica, apa arti Tuhan Yesus buat kamu secara pribadi? Kenapa dia begitu untuk kamu? Oke, Tuhan Yesus itu yang aku bilang tadi ya, dia sebagai Bapakku, dia sebagai orang tuaku, sahabatku, temanku, juru selamatku, segalanya. Aku ada di sini karena dia. He's the reason why I'm still alive gitu kan. Kalau aku nggak punya apapun reason untuk hidup, dia satu-satunya gitu.
kalau aku pada akhirnya menyadari tidak ada yang mencintai aku lagi, satu-satu yang mencintai aku adalah Dia. Ada nggak ayat Alkitab yang selalu menjadi penguat kamu ketika lagi sedih atau down? Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan tuh gak pernah mau nyelakain anaknya. Tuhan gak pernah membiarkan kita kelaparan, membiarkan kita dipermalukan. Tuhan tuh sayang sama kita. Jadi apapun yang terjadi di hidup kita, Tuhan tuh selalu memberikan rancangan yang terbaik dan bukan kecelakaan. Ayat favorit aku ya Kolose 3 ayat 23 gitu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Aku rasa ketika aku seperti itu, aku gak akan menyesali apapun gitu yang terjadi, karena aku melakukan sesuatu tuh untuk Tuhan gitu, bukan untuk manusia. Jadi buat kalian semua, lakukanlah segala sesuatu tuh untuk Tuhan. Jangan pernah ngerasa takut, karena Tuhan selalu berserta kalian. Kalian tenang aja, kalau kalian udah serahin hidup kalian di tangan Tuhan, pasti akan ada jalan yang indah tanpa kalian sadarin. Berserah yang sepenuhnya ya. Iya. Yeah, that's it guys. God bless you Yes. all. God bless you all. Hai semuanya. Teman-teman apa kabar? Aku Maisha. Aku mau ngajak teman-teman semua di luar sana yang sedang merasa kesepian, yang mungkin hari-harinya tidak terlalu baik, mungkin sekarang merasa kecewa, yang lagi merasa rendah diri, yang sedang merasa ketakutan, khawatir dengan apa yang akan terjadi ke depan. Pokoknya yang lagi galau-galau deh di luar sana. Teman-teman jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa kalian itu tidak berharga, karena kita di sini sebagai sahabat 24 mau berdoa buat kalian. Jadi buat teman-teman yang mau cerita ke kita, bisa banget untuk hubungin nomor di bawah ini.